Selamat pagi Pak Direktur, baiklah, mari kita selesaikan ini dengan baik. Benar, selamat pagi Pak Direktur, baiklah. Selesai mesinnya kepanasan kok, bisa mesinnya kepanasan? Cepat matikan listriknya. Pusat listriknya terbakar. Tidak bisa dimatikan listriknya, tidak bisa dimatikan mesinnya, bisa kapan saja. Meledak. Selesai sekarang. Kamu cepat masuk ke dalam mesin tutup katupnya, secara manual. Saya bisa mati di dalamnya, kalau seluruh mesinnya hancur. Pabrik kita juga selesai ambil ini. Istri dan anak saya masih menunggu di rumah. Kita semua punya keluarga, apa kamu mau kita mengambil risiko untukmu? Benar-benar. Saya yang akan melakukannya. Pak Direktur. Sudah. Baiklah Pak Direktur. Anda benar-benar menyelamatkan pabrik kita. Benar, tapi saya juga harus menegur Anda. Anda sudah tua. Bagaimana bisa mengambil risiko seperti anak muda Pak Direktur? Kalau Anda mengambil risiko untuk saya tidak akan berani menghadapi istri Anda Yume. Kalau benar-benar mati di sini, Yume mungkin akan lebih senang. APA yang kamu katakan. Ah, tidak apa-apa. Jangan diulangi lagi, sudahlah. Semuanya bubar kembali ke posisi masing-masing. Pergi. Ada apa dengan Pak Direktur? Pak Direktur. Pak Direktur sedang berbuat tidak sopan. Semuanya menghindar dulu, saya yang akan menanganinya. Kenapa saya di sini? Apakah saya tadi? Pak Direktur, ini laporan pemeriksaan. Dari provinsi Anda didiagnosis menderita Alzheimer, atau yang biasa disebut pikun. Dr. Shen, penyakit ini. Saya tidak berniat untuk diobati. Apa? Tapi meskipun Anda tidak menerima pengobatan, paling lama 7 hari Anda akan kehilangan semua ingatan dan kesadaran. Sekarang sedang masa PHK. Jika di saat seperti ini, saya menerima pengobatan, semua orang di pabrik akan di PHK. Kalau kamu, Xiao Shen. Saya tahu penyakit ini, saya juga tidak mau. Setelah kehilangan ingatan, hidup seperti mayat hidup. 7 hari kemudian aku akan mencari tempat yang tidak ada orang yang bisa menemukanku. kamu mau bunuh diri. Baik, kamu mulia. Kamu rela mengorbankan keluarga kecil untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi bagaimana dengan istrimu Yume, apa yang akan terjadi padanya? Dia pasti akan senang. Karena aku memberikan tempat untuk pria lain. Aku tahu. Dia selalu menunggu orang itu. Jangan pergi. Kamu bilang akan menikahiku. Kamu pergi, bagaimana dengan anak-anak? Yume. Dua 20 tahun istriku. Tidak pernah mencintaiku sekejap pun. Bahkan, tidak pernah sekamar denganku. Yotea, kita sudah jelas. Aku hanya memberimu kesempatan untuk merawatku tanpa izinku. Kamu tidak boleh menyentuhku selamanya. Baik. Meskipun 20 tahun ini, dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Aku percaya, pada suatu hari, aku akan membuatnya tersentuh. Tapi kenyataan memberitahuku, ini hanya keinginanku sendiri. Saat itulah aku menyadari, dia tidak takut dekat dengan pria. Tapi takut dekat dengan orang. Bukan dia. Sebenarnya kematian bagiku
adalah sebuah pembebasan. Yumei, apa yang kamu lakukan? Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah memberimu. Apa kamu sangat menginginkannya hari ini? Aku akan memberimu. Yumei, kita sudah menikah 20 tahun. Kamu tidak pernah mau memberiku. Mengapa hari ini kamu mau? Asalkan kamu bisa membuat Decang jadi akuntan pabrik aku. Cuma sekali aja. Kamu ngomong apa sih? Decang selama ini di luar sana hidupnya susah. Dia orang berpendidikan posisi akuntan pabrik. Paling cocok buat dia. Asal kamu setuju sama aku. Aku kasih ke kamu. 20 tahun gak pernah dekat sama aku. Hari ini malah demi pria lain. Hadiahin aku Yumei. Dulu Jia Decang demi masa depannya ninggalin kamu. Sekarang dia gak bisa hidup baru balik. Dia cuma mau manfaatin kamu. Aku nggak mau kamu ngomong gitu, dia nggak kayak kamu, jorok banget. Aku jorok. Masa iya nggak? Cuma karena aku nikah sama kamu, dia nggak mau ganggu aku. Yumei. Pengorbanan selama ini berubah jadi yang kamu bilang masuk celah. Asal kamu setuju sama aku kasih ke kamu sekali. Bagus banget, Decang akhirnya jadi akuntan. Aku sama Decang dari kecil. Adik kakak yang dekat banget, kamu sebagai kakak ipar bantu dia. Nggak normal apa? Yumei, hadiah yang kamu bilang. Aku nggak butuh keluar. Pokoknya aku berhutang sama kamu sekali. Kapan kamu mau? Aku kasih ke kamu. Aku nggak butuh lagi 7 hari lagi. Aku mau mati ini sebagai hadiah terakhir aku buat kamu sekarang. Yang aku mau lakukan selamatkan pekerja aku. Selamat pagi Pak Direktur. Pak Direktur duluan-duluan. Baik, terima kasih. Decang, kamu baru balik dari kota. Pasti nggak terbiasa makan nasi bungkus gini. Nanti jam makan kamu ke rumah aku. Aku masakin kamu. Kak Yumei, kamu baik banget sama aku. Daging ini, aku sengaja simpan buat Pak Direktur buat nambah tenaga. Decang itu adik kandung aku. Yotea ngalahin dia kenapa? Decang badannya lemah, lebih butuh nutrisi. Yumei, mungkin lebih baik kita kembalikan daging ini ke Direktur Yo. Kembalikan apalagi, ada apa sih? Tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Sudahlah, akhir-akhir ini nafsu makanku tidak bagus. Makan yang ringan-ringan saja. Yumei, ini enak banget, kamu coba juga. Yotea, bisakah kamu jangan pakai tatapan kotor seperti itu? Lihat kami, dia bukan adik kandungku, tapi lebih dari adik kandung. Kami hanya sudah terbiasa saja. Yumei, kamu masih ingat aku paling suka makan bakpao asam pedas? Bukankah kamu paling suka makan ini? Di mata Yumei, dari awal sampai akhir hanya ada dia. Tidak pernah melihatku orang yang tidak penting ini. Hati yang 20 tahun tidak bisa dihangatkan. Aku seharusnya sudah menyerah dari dulu. Direktur. Cepat, ada yang tarik Direktur.
Yume, ini salahku kalau bukan karena aku. Direktur Yao tidak akan seperti ini. Ini bukan urusanmu. Dia sendiri punya penyakit lambung tapi tidak bilang, di sini bikin malu. Kamu tidak tahu Direktur Yao sudah bekerja keras selama ini. Sudah lama terkena penyakit lambung yang parah, kamu rebut makanannya. Bukannya mau bunuh dia. Direktur Yao, kamu sudah sadar. Direktur Yao, Kamu siapa? Kalian siapa? Yotea, meskipun kamu punya masalah dengan Decang, kamu tidak perlu pura-pura lupa untuk cari simpati. Yume, direktur, dia tidak pura-pura lupa. Dia benar-benar. Ini ada hubungannya denganmu. Ini urusan keluarga kami. Jangan-jangan kamu mau jadi istri direktur. Ngomong apa sih? Aku baik-baik saja, cuma sedikit pusing. Lihat-lihat, aku bilang dia pura-pura, kan dia pura-pura. Yotea, aku kasih tahu, semakin kamu seperti ini, aku semakin tidak menghargaimu. Aku berharap aku bisa melupakan semuanya sekarang. Sehingga tidak ada lagi rasa sakit. Tapi untungnya tinggal 6 hari lagi. Semua ini akan benar-benar berakhir. Yume. Pak Yao, kepala pabrik. Yume, dia. Lingkungan asrama terlalu buruk. Decang tidak terbiasa tinggal di sana, dia bisa tinggal di rumah dulu. Setelah rumah pabrik selesai, dia bisa kembali lagi pas sekali. Aku bisa merawatnya. Yume, kita cuma punya satu kamar ini. Dia tinggal di rumah sepertinya tidak nyaman ya. Pinggang Decang sakit, dia tak bisa tidur di asrama. Sementara waktu kamu tinggal di kantor dulu. Apa? Aku tinggal di kantor, dia tinggal di rumah? Yume, kalau begitu aku saja yang pindah ke asrama. Lagi pula ini rumah Pak Yao. Kamu orang berpendidikan yang hidup di kota seumur hidupmu. Penderitaan di asrama mana mungkin bisa kamu tahan? Yotea menderita sedikit tidak apa-apa. Yume, kamu sangat baik padaku. Pak Yao, apakah kamu keberatan? Aku dan Yume sudah bersama sejak kecil, bahkan dari masih telanjang. Dulu saat kecil pinggangku pernah cedera. Dia hanya ingin menjagaku dengan cara ini. Baiklah, terserah kalian. Rumah ini kuberikan pada kalian. Kenapa buru-buru? Jangan pergi dulu, malam ini tinggal bareng Decang dulu. Kalau kamu pergi sekarang, orang lain akan bicara bahwa aku mengusirmu keluar tengah malam. Pergi. Di rumah ini yang seharusnya milikku. Akulah orang ketiga di sini. Apa-apaan ini Yoga, jangan-jangan mau membunuhku? Maafkan aku. Aku tahu aku salah Yoga. Aku akan menjauh darimu, aku pergi, besok pagi Yoga, aku salah. Jangan bunuh, aku membunuh itu melanggar hukum. Yoga. Sepertinya selimut pengantin ini agak berbulu. Aku khawatir kamu tidak nyaman tidur, biar ku bersihkan. Decang, kamu tidak perlu pergi. Orang yang harus pergi adalah aku. Apa maksudmu? Jika dia sangat menyukaimu, aku akan membantu kalian untuk bersama. Serius atau bohong katamu? Kamu akan segera tahu. Pak Yao, setelah restrukturisasi pabrik nanti, mari kita bicarakan syarat-syaratmu. Apa bagi hasil atau posisi wakil direktur? Bagi hasil dan posisi wakil direktur tidak aku butuhkan. Pak Gu, satu-satunya permintaanku adalah, setelah restrukturisasi pabrik Dafeng, sekarang semua pekerja tidak boleh di PHK. Manajer Yao, kamu terlalu bodoh. Kamu tahu berapa banyak uang yang kamu lewatkan? Uang itu bagiku tidak terlalu penting karena aku tinggal 5 hari lagi akan mati. Benar-benar langit iri pada bakat. Memiliki manajer sepertimu adalah berkah bagi pekerja pabrik Dafeng. Aku tahu tidak bisa membujukmu.
Ini sedikit hadiah. Semoga kamu tidak menolak. Aku tidak pergi. Sudah menikah selama ini kita belum pernah pergi liburan bersama. Kalau aku pergi liburan, siapa yang akan masak untuk Decang? Lagi pula aku tidak tertarik melakukan hal seperti ini denganmu. Yumei, selama ini aku tidak pernah memintamu. Kali ini aku mohon padamu. Oke. Baiklah, tapi hanya sekali ini ya. Besok aku tunggu di bawah. Yotea kenapa belum datang? Mobil sudah sampai. Pertama kali kencan romantis sudah terlambat. Yumei, aku datang. Kenapa baru sekarang, Decang? Kenapa kamu? Kenapa tidak senang melihatku? Tidak. Aku sengaja membeli kue untukmu jadi terlambat. Enak manis, coba cicip. Baiklah Yumei, ini adalah makan pertama kita setelah menikah. Aku masak hidangan favoritmu, gulai asam manis, coba cicip. Dia selama 20 tahun tidak pernah makan satu piring denganku. Aku tidak suka makan hidangan yang sudah disentuh orang lain minum dari gelas yang sama. Tidak higienis. Tapi dengan teman masa kecilnya, dengan mudah melanggar semua batasan. Tapi untungnya, semua ini segera tidak ada hubungannya denganku. Yotea, apa maksudmu hari ini? Kenapa yang datang adalah Decang? Hari ini ada urusan di pabrik, jadi tidak bisa datang. Kesempatan sebaik ini aku tidak mau menyia-nyiakannya, biarkan dia pergi. Ada apa, apakah kamu tidak senang? Kamu. Pabrik lebih penting dariku, kan? Hari ini kamu tidak datang, dengarkan baik-baik. Di masa depan meskipun kamu memohon padaku, aku tidak akan muncul. Tidak apa-apa asal ada yang menemanimu. Kamu. Jika kamu memiliki kebahagiaan yang ingin kamu kejar, aku akan membantumu sampai akhir. Hei Yumei, kenapa kamu masih di sini? Grup investasi itu memberi pabrik Yo sebuah mobil. Yang pertama di seluruh kota loh. Yotea. Iya nih. Mobil sedan pertama di seluruh kota. Iya, cepat pergi lihatlah. Mobil Yotea apa hubungannya denganku? Aku tidak peduli. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Begitu mobil itu tiba di pabrik, Mener Yo langsung mencarimu, dia mau kamu jadi orang pertama yang naik mobil itu. Benarkah? Iya dong. Kalau begitu aku akan melihatnya. Ayo. Yotea, mobil yang dikirim ke pabrik untukmu. Lumayan megah juga ya. Mobil ini bukan untukku. Ini untuk pabrik Daveng kita. Kan sudah aku bilang. Tapi kamu bisa mengajakku jalan-jalan. Baiklah Yumei, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Decang, ayo bawa aku jalan-jalan. Apa-apaan sih, Yotea? Yumei, kamu lupa kalau aku tidak punya SIM? Kebetulan Decang punya, kalian biasanya cukup dekat. Kedepannya dia bahkan bisa antar jemput kamu kerja. Bukankah ini bagus? Yotea, apa yang kamu pikirkan sih? Cepat Yumei masuk ke dalam mobil. Beberapa hari ini, Yotea. Sebenarnya apa yang dia ingin lakukan? Yumei, Yotea. Aku tidak butuh kamu menolongku. bersabarlah sebentar lagi, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana ini harus dilakukan? Apakah selama ini aku benar-benar tidak menyadari betapa baiknya dia? Meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan memaafkanmu. Hari-hari ini kamu bertingkah aneh. Sudah tidak apa-apa. Kamu berdarah. Aku adalah manajer pabrik. Di pabrik kita tidak peduli pekerja mana yang mengalami masalah. Aku akan menyelamatkannya. Yumei, kamu baik-baik saja? Aku lihat. Decang, Yumei tidak suka aku menyentuhnya. Bawa dia ke klinik, rawatlah dengan baik. Yotea. Ayo Yumei, aku akan membawamu ke klinik. Yumei, karena kamu menginginkan kebahagiaan,
maka aku akan memberimu kebahagiaan yang kamu inginkan. Halo, Yotea, kamu malam ini di mana? aku malam ini menginap di asrama teman kerja. Ada apa? Tidak ada, aku hanya bertanya. Aku sekarang ingin mencarimu. Halo, Dingin peluk aku. Kok kamu? Yume, ini aku. Kamu kan kedinginan, ada apa? saatnya untuk benar-benar pergi. Siapa? Yotea Dechang. Kok bisa di tempat tidurmu? Ada apa? Beristirahatlah di sini sebentar. Kamu tahu tidak, aku hampir mengira dia adalah kamu. Yotea, kamu tidak merasa dirimu sangat kekanak-kanakan. Kamu sedang menjijikkan aku dan Dechang. Bukan begitu selama ini. Bukankah kamu menyukainya? Hari-hari ini di rumah, bukankah kamu juga menghangatkan tempat tidurnya? Itu karena tubuh Dechang lemah, aku baru melakukannya. Aku dan Dechang benar-benar bersih. Kalau kami berdua ingin ada sesuatu, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Sudah terjadi sejak dulu. Yume, kamu bisa terus mengejar kehidupan yang kamu inginkan. Yotea, kok bisa berubah seperti ini? Aku sadar kamu benar-benar orang yang tidak bermoral. Orang tidak bermoral. Yotea, kamu sudah cukup. Jangan berpura-pura di depanku. Yotea. Hei Dechang. Kamu baik-baik saja, Dechang. Apa yang terjadi dengan Direktur Yo? Apakah dia marah karena kejadian tadi sampai seperti ini? Dia memang picik. Kakiku kayaknya terkilir, aduh. Aku temani kamu ke rumah sakit, abaikan dia. Ayo. Ada orang tidak? Ada orang tidak? Ini di mana? Ada orang tidak? Aku ingat. Aku kena penyakit pikun. Di dunia ini, tidak ada satupun yang mencintaiku. Aku akan melupakan semua ini. Biarlah berakhir seperti ini. Halo Direktur Yo. Katanya istri Direktur Yo yang nakal itu. Kemarin semalaman tidak pulang merawat pria lain. SST, kecilkan suara. Direktur sedang sedih sekarang. Semua hentikan pekerjaan kalian sebentar. Ayo kemari. Ada beberapa hal yang ingin kusampaikan. Itu. Lauzang. Masalah sekolah anakmu. Sudah kuselesaikan. Lawang. Pensiun istrimu. Sebentar lagi cair. Dan Kamu kenapa? ada satu hal lagi. Aku tidak ingat tapi.
Nanti akan ada yang menjelaskan pada kalian. Oh baik, Terima kasih Direktur. Kok rasanya Direktur aneh hari ini? Iya ya, kok rasanya seperti pesan terakhir? Iya ya, sebelumnya tidak seperti ini. Iya, Kita harus tanya, ini tidak normal. direktur, kamu harus pergi. belakangan ini di kepalaku. Banyak hal yang tidak bisa kuingat. Dimensia ini buatku adalah pembebasan terbaik ya. Kalau aku tidak ingin kamu mati. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Bukan karena kamu ingin aku tinggal. Aku bisa tinggal. Sudahlah, aku akan menemui Yumei untuk terakhir kalinya. Untung ada kamu. Ternyata dia juga bisa merawat orang. Kamu datang buat apa? Kamu suka pura-pura sakit buat nakutin aku terus aja pura-pura. Yumei, aku akan pergi. Pergi. Kamu masih main kabur dari rumah. Kemarin malam kamu bikin aku dan Decang jijik. Bukan cuma buat bikin aku merasa bersalah terus merayu kamu. Mencintaimu aku kasih tahu ya. Nggak mungkin. Sekarang aku nggak punya perasaan apa-apa buat kamu. Bahkan simpati. Aku, Cepetan ngomong, aku masih harus merawat Decang. Yumei, hari-hari ke depan. Jalani dengan baik tahun-tahun ini. Yumei, aku pengen ke toilet. Ngobrolnya nanti malam ya. Aku harus merawat Decang. Aduh, Ya sudah, semua ini berakhir saja. Gak perlu nangis. Aku akan pergi ke suatu tempat, di mana gak ada yang bisa menemukanku. Hari-hari ke depan. Hidup dengan baik. Baju Yotea mana? Dia pergi kemana? Yotea, kamu cuma cemburu masih mau main sama aku. Kabur dari rumah. Pasti barang-barangnya dipindahin ke kantor. Aku mau lihat. Apa yang kamu mau? Ternyata lingkungan kantor Yotea seburuk ini. Yotea, kamu seorang manajer makan makanan seperti ini. Ia tahu aku sengaja datang pura-pura kasihan sama aku. Selimutnya kok jamuran. Kasur saja tidak ada. Masa di rumah tidak ada kasur buat kamu pakai? Tunggu, aku suruh kamu tinggal di kantor. Biar Decang pindah, bukan suruh kamu kosongin rumah. Kamu bawa selimut buat apa? Kantor belum pernah ada yang tinggal. Kasur saja tidak ada. Aku tidak peduli, cepat taruh selimut itu. Dia malam ini masih butuh. Bukannya kamu sudah siapkan buat dia? Decang seumur hidup tinggal di kota besar. Tubuhnya manja. Harus pakai beberapa lapis baru bisa tidur nyenyak. Kamu manja apa sih? Masa dari dulu. Yotea langsung tidur di sofa yang dingin ini. Yotea, kamu di mana sih? ada masalah. Kemarin Direktur sudah selesaikan prosedur resign. Kami cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Kenapa tiba-tiba resign? Kemarin malam Direktur memang aneh. Bicara sama orang seperti sedang menyampaikan pesan terakhir. Yotea, kamu mau apa sih? Kepala bagian ketemu. Yotea. Yotea, kamu di mana? Yotea. Kan cuma makan cuka sedikit. Kenapa sampai mau mati-mati? Yotea, kamu di mana? Direktur, kamu pergi kemana sih? Seumur hidup ini demi pabrik Dafeng. Demi keluarga. Demi istri habiskan seluruh hidup. Aku tidak menyesal, tapi
di mata mereka. Apa aku ini direktur yang baik? Suami yang baik? Yumei, kamu pernah cinta sama aku tidak? Selamat tinggal teman-teman pabrik. Selamat tinggal Yumei. Direktur Yo, ayo kita pergi. Turun, turun, turun. Ternyata semua masih ingat aku. Teman-teman kalian kenapa? Yotea, kamu masih berani bicara kamu sendiri ngapain? Kamu sendiri tidak tahu ya kamu kabur bawa uang. Meninggalkan istri dan anak, apa kau masih manusia? Meninggalkan istri dan anak. Kabur membawa uang. Apa yang kalian bicarakan? Manajer Jia Akuntan sudah memberitahu kami. Dechang, Manajer menjual pabrik. Menjual kita semua. Yotea, dia menerima uang haram dari grup investasi. Kabur. Manajer, cepat jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Teman-teman kalian tidak berpikir. Saya akan kaburkan. Semua yang saya lakukan selama ini adalah untuk kalian semua. Yotea, kau masih berkilah. Ini daftar rencana di tangan saya adalah bukti. Teman-teman lihat. Yotea menerima uang haram dari grup investasi. Ingin merestrukturisasi pabrik, berarti pabrik akan bangkrut. Dia mengambil uang haram menjual kita semua. Menjual. Yotea, kau melakukan ini. Pantaskah terhadap semua orang di pabrik? Pantaskah terhadap Yumei? Ternyata di mata kalian, saya adalah orang yang menipu dan menutupi. Orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Kalian salah paham. Manajer Yo, bukan orang seperti itu. Apa urusanmu pergi sana? ku katakan beberapa hari ini kau aneh sekali. Seperti orang yang berbeda, kukira aku melakukan sesuatu yang menyakitkanmu, ternyata kau sedang bersiap kabur membawa uang. Dechang, untung kau menemukan rahasianya. Yumei, kau juga bilang begitu. Manajer, aku hanya tanya satu hal. Grup investasi brengsek itu, berapa banyak uang haram yang mereka berikan padamu, hingga membuatmu menjadi seperti ini? Lawang. Apa kau juga tidak percaya padaku? Saya menjadi manajer pabrik Dafeng selama 17 tahun. Semua yang saya lakukan, saya tidak merasa bersalah. Manajer biasanya baik pada kita. Dia juga tidak seperti orang yang akan menerima suap. Ya. Semuanya tenang dan pikirkan baik-baik. Jangan lagi tertipu oleh Jota. Saya Jia Dechang, kalau tidak punya bukti, tidak akan berdiri untuk menuduh dia. Yotea. Ini adalah daftar suap yang diterima Yotea. Di atas ini, ada tanda tangan asli Yotea. Ini Yotea, dia yang menandatanganinya. Yotea, kamu mengakui tidak bahwa daftar ini adalah suap yang kamu terima sendiri? Ya. Saya menerima barang-barang ini, tapi barang-barang ini bukan untuk saya sendiri. Saya mewakili karyawan Dafeng. Terima kasih. Ini semua adalah keinginan Direktur Yo. Setelah Dafeng direstrukturisasi, pekerja tua akan pensiun. Direktur Yo membangun panti jompo ini untuk mereka, agar kehidupan mereka di masa depan terjamin. Untuk Dafeng, dia hampir mengorbankan segalanya. Satu-satunya diri yang tersisa. Selama bertahun-tahun diinjak-injak oleh istrinya. Menghilang hampir sepenuhnya. Tapi meskipun begitu, Direktur Yo terhadap istrinya juga tidak ada yang bisa dikatakan dia khawatir setelah dia pergi. Dengan karakter Yumei, tidak akan bisa bertahan di pabrik. Lihat. Yang diletakkan di panti jompo adalah untuk dia. Jaminan hidup terakhir. Tapi orang baik selalu tidak beruntung. Ya benar. Sekarang saatnya kita kembali ke pabrik dan membawa kabar baik tentang restrukturisasi Dafeng kepada semua orang. Saya menerima barang-barang ini, tapi barang-barang ini bukan untuk saya sendiri. Semuanya semua orang di pabrik. Saya menerima barang-barang ini, semua untuk semua orang di pabrik. Semua untuk kalian. Yotea,
Kamu sudah menjadi direktur selama bertahun-tahun. Apakah kamu pernah membawa sehelai benang atau jarum untuk keluarga saya sebagai istri? Apakah pernah mendapat sedikit keuntungan? Sekarang kamu bilang ini untuk saya. Sudah bertahun-tahun. Saya sebagai suami tidak berharga sama sekali, begitu hina. Sampai saat ini bukti sudah jelas. Youtea, apa gunanya kamu masih berkelit? Tidak ada. Manajer pabrik, jika kamu punya alasan, katakan saja pada semua orang tidak akan menyalahkanmu. Semua orang hanya tidak ingin di PHK, dan tidak ingin kehilanganmu manajer pabrik ini. PHK. Lawang, aku beritahu kalian. Kita tidak akan di PHK. Aku jamin pada kalian semua orang tidak akan di PHK. Tidak akan di PHK, kamu masih berani bicara begitu? Apa kalian percaya? Bukti sudah jelas dia Youtea. Kalau tidak tahu pabrik akan bangkrut. Masa mau melepas posisi manajer pabrik yang enak? Dia Youtea bikin kita semua di PHK. Demi masa depannya sendiri. Tidak bisa di PHK. Kalau aku di PHK, keluargaku akan hancur. Manajer pabrik. Kumohon. Jangan PHK aku akan berlutut padamu. Kalau di PHK, kita akan kelaparan manajer pabrik. Kumohon, lihatlah semua orang. Apa kamu tega melihat karyawan pabrik Dafeng mati di depanmu? Benar manajer pabrik. Ayo bangun. Semua orang benar-benar tidak ingin di PHK. Kalau hari ini aku di PHK, aku akan membenturkan kepala di sini, lebih baik mati sekarang. Manajer pabrik. Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? Youtea mana? Kalau aku di PHK, aku akan melawanmu. Kenapa tidak mau percaya padaku? Aku akan berlutut pada kalian. Manajer pabrik, bangunlah. Manajer pabrik. Apa kamu baik-baik saja, manajer Manajer pabrik? pabrik, sadarlah manajer pabrik. Dulu kita seperti keluarga. Wah manajer pabrik, kenapa kamu kesini, ini kotor sekali. Jangan sentuh. Siapa bilang manajer pabrik tidak boleh kerja? Keluarga kan, ayo bersama-sama. Baiklah. Hati-hati. Terima kasih manajer pabrik. Jalan. Halo Yumei. Malam ini aku di pabrik. Menghitung gaji semua orang, kamu tidak perlu menyiapkan makan untukku. Padahal aku juga tidak berencana menyiapkan makan untukmu. Silakan masuk. Manajer pabrik, Kalian kenapa datang? kami datang melihatmu tahun baru begini kamu tidak makan yang hangat. Kami di rumah juga tidak tenang iya. Ayo cepat manajer pabrik. Cepat makan, ayo makan selagi hangat. Ayo, Terima kasih banyak. ayo kamu coba. Ayo makan selagi hangat. Terima kasih. Makan lebih banyak, manajer pabrik ini buatan sendiri. Tidak ada yang membawakan aku cuka. Anda tenang saja, pasti tidak apa-apa anaknya Wang Jie. Uang ini Anda terima untuk mengobati anak. Kalau kurang bilang saja padaku. Baik, terima kasih manajer pabrik. Manajer pabrik. Kalian kenapa semua datang? Bukankah kamu pernah bilang kita semua satu keluarga? Bagaimana mungkin kita tidak datang? Ayo semua keluarkan uangnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kalian. Dulu kita seperti satu keluarga. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Youtea. Kamu mengkhianati kepercayaan, kamu pantas bilang sama semua orang. Kita satu keluarga manajer pabrik. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan pada semua orang. Berikan kami penjelasan.
Penjelasan, berikan kami penjelasan. Berikan semua orang penjelasan. Tapi ya Tuhan, siapa yang memberikan aku penjelasan? Aku Youtea. Seumur hidup ini untuk pabrik Dafeng. Untuk keluarga ini. Tapi pada akhirnya, kenapa jadi seperti ini sekarang? Mem-PHK kami artinya menyuruh kami mati. Kami tidak akan di-PHK. Bukan manajer Yo orang baik. Dia yang menyelamatkan pabrik, bahkan dia terkena penyakit Alzheimer. Dia terkena Alzheimer. Hukum Youtea kami tidak akan di-PHK. Hukum Youtea kami tidak akan di-PHK. Lau Yo, apakah kamu benar-benar bisa melihat? Simiwa orang dibuat hila olehmu. Youtea, kalau kamu tahu salah, akuilah kesalahanmu di depan semua orang. Youtea, kenapa kamu? Bukan manajer, kenapa kamu ngompol? Ini di mana? Manajer, kenapa dia ngompol, bahkan memegangi air kencingnya sendiri? Apakah dia benar-benar? Mungkinkah tubuhnya benar-benar bermasalah? Jota sebenarnya hanya berpura-pura sakit. Seperti apa dia biasanya semua orang tahukan. Hari ini dia ketahuan basah sama semua orang. Jadi dia berpura-pura kasihan supaya Simiwa orang memaafkannya. Yume sebenarnya manajer. Apakah tubuhnya bermasalah? Aku tidak tahu. Tapi lihat keadaannya. Dia tidak seperti berpura-pura. Yume, jangan-jangan kamu masih tertipu olehnya. Aku malu bilang Youtea. Dia itu seorang bajingan. Apa yang kamu katakan? Beberapa hari lalu dia melecehkan. Beberapa karyawan wanita di pabrik ini sudah tersebar diam-diam. Apa? Apa yang aku katakan benarkan? Hari itu manajer tiba-tiba melepas celananya di depan kami. Youtea, aku masih ingat. Masih mempertimbangkan hubungan 20 tahun kamu. Kamu itu binatang. Sekarang kita kembali ke pabrik Dafeng, suruh para pekerja menandatangani kontrak kerja ini. Kedepannya tidak ada yang akan di-PHK lagi. Keinginan Tuan Yo akan aku wujudkan untuknya. Sayang dia tidak bisa melihatnya lagi. Ayo pergi. Apa manajer Yo dicegat di pintu gerbang? Ya pasti para pekerja sudah tahu. Niat baik manajer Yo ingin menahannya. Cepat pergi. Semuanya dengarkan saya. Prioritas utama sekarang adalah menyelesaikan masalah PHK di pabrik Dafeng. Di saat kritis ini Youtea berpura-pura gila. Apakah kita seharusnya memilih seseorang yang berpengalaman dan mampu menangani situasi seperti ini untuk menjadi manajer sementara? Tapi semua orang sudah bekerja di pabrik seumur hidup. Siapa yang punya pengalaman? Dechang, bukankah kamu baru kembali dari kota provinsi? Kamu bisa. Tidak bisa. Saya memang baru kembali dari kota provinsi. Tapi saya belum lama bekerja di pabrik. Saya menganggap semua orang sebagai senior dan guru saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Akuntan jauh lebih baik kamu yang jadi. Asalkan kita tidak di-PHK. Siapapun boleh. Youtea. Sekarang semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Karena semua orang berkata begitu, maka saya Jia Dechang akan memaksa diri saya pasti akan merawat pabrik Dafeng dengan baik. Tapi jika ingin menjadi manajer sementara, harus ada prosedurnya. Benarkan? Ayo Youtea, kamu tanda tangani ini. Setelah ini pabrik Dafeng tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu mau pergi kemana saja, tidak ada yang peduli. Manajer, jangan tanda tangani. Lihatlah keadaanmu sekarang. Mana ada yang lebih baik dari Dechang? Saya rasa kamu yang merugikan semua orang. Youtea, jika kamu tidak menandatangani, apakah kamu ingin melihat pabrik Dafeng bangkrut, ingin melihat semua orang di PHK? Tidak menandatangani, berarti menghancurkan hidup kami. Ya cepat tanda tangani saja. Manajer, maaf, kamu tanda tangani saja. Menandatangani ini baik untuk kita semua. Selesai. Kedepannya semua orang akan bergantung pada manajer Jia Yume.
Kedepannya tentu saya akan menjadi manajer pasti tidak akan mengecewakanmu. Tentu saya Jia De Chang. Pasti tidak akan mengecewakan semua orang di pabrik Dafeng. Baik. Pabrik Dafeng hancur. Yu Mei. Aku juga hancur. Manajer Yo kau baik-baik saja. Mengapa harus bangun? Mengapa? Mengapa tidak biarkan aku terus terlena? Manajer Yo, biarkan aku memberitahu mereka kebenaran. Jangan. Mereka tidak akan percaya. Biarkan semua ini berakhir di sini. Youtea hidupmu. Untuk pabrik Dafeng, untuk keluarga. Untuk istri kau telah memberikan segalanya. Tapi akhirnya baru tahu. Semua ini hanyalah keinginanmu sendiri. Manajer Jia, pabrik kami bergantung padamu. Semua tenang, aku Jia De Chang. Pasti tidak akan mengecewakan semua orang di pabrik Dafeng. Apa yang terjadi, suasana begitu besar. Semua orang di pabrik Dafeng mulai hari ini. Kalian tidak perlu khawatir lagi tentang PHK. Ini datang untuk memberikan kita uang ini, kontrak kerja seumur hidup. Setelah menandatangani, kalian tidak perlu lagi khawatir tentang PHK. Ini bagus. Semua orang dapat bagian kontrak. Membuktikan bahwa kita tidak perlu khawatir PHK lagi. Tapi, apa yang terjadi ini? De Chang, siapa mereka? Ini. Ini pasti diatur oleh manajer Jia. Bahkan memberikan kita begitu banyak uang. Manajer Jia. Pantas saja dia kembali dari kota provinsi. Dia memang berbakat ya. Ini semua yang harus aku lakukan. Ini semua yang aku siapkan untuk semua orang. Terima kasih manajer Jia. Pimpinan, selamat siang. Terima kasih atas bantuanmu untuk pabrik Dafeng. Aku adalah manajer pabrik Dafeng. Jia De Chang, masih ada waktu panjang. Manajer pabrik Dafeng. Kenapa diganti olehmu pimpinan? Kau belum tahu Youtea bersekongkol dengan orang luar. Ingin menghancurkan pabrik Dafeng kami. Youtea korupsi dan menerima suap. Ditangkap basah oleh kami, langsung ditangani. Korupsi ya benar. Youtea dan seorang dari perusahaan investasi bernama Gu bekerja sama dari dalam dan luar. Untungnya manajer Jia segera mengetahuinya, sehingga tidak terjadi kesalahan besar. De Chang, beruntung ada kamu. Kalau tidak, Youtea akan terus melakukan kesalahan. Senang sekali ada kamu. Ambil kontrak dan tunjangan tadi. Semuanya kembalikan padaku. Bukan bos. Apa maksudmu ini? Apa maksudmu? Saya adalah orang yang kamu sebut. Orang bernama Gu dari grup investasi. Grup investasi, bukan Youtea yang mencari untuk menghancurkan pabrik. Kamu tahu Youtea apa yang dia lakukan untuk kalian? Bagaimana mungkin, kami sudah menemukan bukti. Youtea melakukan korupsi. De Chang, cepat keluarkan. Ini. Ya, lihat buktinya ada di sini. Bos, lihatlah. Bukti. Saya akan tunjukkan pada kalian. Apa yang disebut bukti. Ini adalah panti jompo. Untuk pabrik kita yang kalian bawa tadi. Tunjangan dan kontrak itu, semua adalah hasil. Youtea mempertaruhkan nyawanya. Mungkinkah kita salah paham pada manajer? Itu urusan kalian sekarang. Semua yang kalian miliki termasuk kontrak kerja dan tunjangan. Semua dibatalkan. Ayo. Hancurkan panti jompo itu. Mereka tidak pantas. Kita benar-benar salah paham pada manajer. Bagaimana bisa? Saya tidak percaya pada manajer Yo. Bos, bisakah mengembalikan semua ini pada kami? Atas nama manajer bisa. Kalian tidak pantas. Manajer mana? Kita minta manajer mungkin. Dia akan terus mengurus kita, terus merawat kita. Manajer sudah pergi. Salah dia. Kalau dia tidak menipu kita, kita tidak akan begitu ke manajer. Semua salah dia. Semua ini salahmu. Aku juga memikirkan kalian semua.
Apa kesalahan De Chang? Bahkan jika Yotea tidak korupsi, apakah dia tidak berpura-pura gila dan melecehkan karyawan wanita? Bukankah itu yang dia lakukan? Anda pasti istri Yotea. Anda sama sekali tidak pantas untuknya. Tahyuka and the penyakit APA yang diderita Tuan Zhou. Sakit. Kepala Yo menderita Alzheimer, yaitu pikun. Dia sama sekali tidak melecehkan setelah dia kehilangan kemampuan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya buang air kecil dan besar di sembarang tempat. Yotea masih sangat muda. Bagaimana bisa terkena penyakit seperti ini? Bekerja keras selama bertahun-tahun. Dan di rumah ada istri seperti Anda yang tidak peduli. Semangat hidupnya sudah habis dalam 20 tahun ini. Bagaimana dia bisa tidak sakit? Lalu tadi ketika kepala pabrik duduk di tanah kami. Cepat tanda tangani. Tanda tangani, maaf kepala pabrik tanda tangani saja. Tanda tangan ini baik untuk kita semua. Menderita Alzheimer. Orang akan kehilangan semua ingatannya. Bahkan pengenalan dasar akan hilang. Buang air kecil dan besar di sembarang tempat. Hanya gejala dasar dari pasien yang sakit parah. Yotea, aku salah menuduhmu. Kamu bilang kepala pabrik sakit. Kenapa dia tidak memberitahu kami? Jika memberitahu dia harus pergi berobat. Merawat Alzheimer akan membuat orang menjadi lambat. Kepala Yo ingin menggunakan waktu sadar terakhirnya untuk menyelamatkan pabrik besar. Memberikan kalian jalan keluar. Kemana Yotea pergi? Katakan padaku, aku ingin menemukannya aku. Kamu tidak akan menemukannya. Karena perjalanan ini, dia pergi untuk mengakhiri hidupnya. Kepala pabrikku. Kami salah menuduhmu. Apa yang ingin dikatakan Kepala Yo? Semua ada di sini. Ketika kalian membaca surat ini, aku sudah pergi selamanya. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Aku ini manajer pabrik yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi setidaknya di akhir, aku meninggalkan sesuatu untuk kalian semua. Kedepannya tidak ada lagi yang akan di-PHK. Fukuan, setelah aku pergi, kemungkinan besar kau akan menjadi manajer pabrik. Kau punya masalah dengan leher, ingat untuk sering istirahat. Jangan seperti aku yang bekerja terlalu keras, hingga akhirnya jatuh sakit. Oh ya, tentang sekolah anakmu. Bukan berarti aku tidak mengurusnya. Aku sudah mengajukan ke sekolah anak pekerja. Kedepannya anak-anak dari pabrik Daveng kita, semua akan bisa bersekolah. Masa depan pabrik. Aku sudah tidak khawatir lagi. Gue pasti akan membantu menyelesaikan semuanya. Ini kontrak kerja seumur hidup setelah menandatanganinya. Kalian tidak perlu lagi khawatir akan di-PHK masa depan. Semuanya akan menjadi lebih baik. Terakhir, istriku. Tahun-tahun bersamaku. Kau telah banyak menderita soal cinta atau tidak. Dari mulut orang seusiaku. Sulit untuk mengatakannya, tapi aku rasa. Seumur hidup berlalu begitu cepat. Jika kau tidak mencintaiku, maka gunakan sisa hidupmu untuk mengejar cinta yang kau idamkan. Yotea. Yotea, kembalilah. Aku ingin kau jelaskan sendiri padaku. Kau tidak akan menemukannya. Dia pergi. Karena tidak ingin hidup seperti mayat hidup. Menjadi bebanmu hingga akhir. Dia selalu memikirkanmu sebagai istrinya. Aku sebagai istrinya. Apakah sebegitu tidak layaknya aku? Yotea sudah pergi. Benar atau salah, aku sudah tidak ingin memikirkannya lagi. Hanya saja kalian selamanya kehilangan seorang manajer pabrik yang baik dan kau selamanya kehilangan seorang suami yang baik. Apa yang dia lakukan, kalian tidak akan pernah layak. Kitalah yang telah merusak manajer pabrik. Yume. Manajer Yo sampai akhir tidak pernah menyimpan dendam padamu. Kaulah yang menyakitinya. Kaulah yang membunuhnya. Semua ini. Benarkah aku yang salah? Selama ini. Apakah aku yang selalu salah? Apa aku yang bersalah padamu, Yotea? Kamu, Yotea, tidak pernah bersalah padaku. Dan tidak merasa bersalah padaku. Yotea, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Yume. Maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku manajer Yo, tidak akan seperti ini. Aku
Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ini bukan salahmu, jangan menyalahkan diri sendiri. De Chang, Yume, aku sedikit lapar. lapar, aku akan masak untukmu. Yumei sudah kembali, dapur terlalu pengap. Jangan masuk. Cepat cuci tangan dan makan. Hari ini aku masak. Masakan kesukaanmu, gulai asam manis. Ternyata ini hanya halusinasi. Aduh, SSS. Yume, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Makan yuk. Wah, kapan kamu belajar masak begitu banyak? Aku belajar dari cara Yotea. Tidak tahu rasanya bagaimana. Sebenarnya Yotea belum tentu kenapa-kenapa. Mungkin sekarang keadaannya sudah membaik. Yume, jangan terlalu khawatir, yang penting sekarang kamu harus memikirkan kehidupanmu sendiri. Jalani dulu dengan baik. De Chang, kita makan dulu yuk. Apakah kamu masih memikirkannya? Aku tahu aku adalah orang yang paling tidak dibutuhkan di keluarga ini. Kalau bukan karena aku, Yotea tidak akan pergi pabrik angin besar, juga tidak akan bermasalah. Aku sebaiknya pindah saja. Aku benar-benar tidak berguna. De Chang, kamu tidak perlu pergi, aku juga tidak masih memikirkannya. Aku cuma merasa rumah ini terasa kosong. Masalah pabrik Daveng itu bukan salahmu. Ya baiklah. Kalau aku sudah menemukan rumah, aku akan segera pindah. Tidak usah buru-buru. Kenapa di rumah ada begitu banyak toples kimchi? Semua ini Yotea yang menyiapkan untukku. Yumei, Buat apa kamu bawa begitu banyak toples bekas? kan kamu suka makan kimchi. Aku pikir lebih baik menyiapkan lebih banyak di rumah. Berlagak saja, kalau aku mau makan tidak bisa beli di luar. Cepat-cepat kamu ambil itu. Musim hujan sudah dekat. Yumei, mie sudah sini. Kimchi sekarang di luar sudah tidak ada. Dari mana kamu dapat ini? Kan musim hujan sudah tiba, penjual kimchi di luar. Sama sekali tidak bisa bertahan, pasti tidak bisa dibeli ya. Kimchi yang aku buatkan untukmu sebelumnya pas cukup untuk kamu makan sepanjang musim hujan. Cepat makan. Ada apa, Yumei? Semua ini Yotea yang menyiapkan untukku. Tapi kimchi ini. Tahun ini kenapa begitu cepat? Yumei, kamu kenapa? Tapi musim hujan belum tiba. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Yumei, kamu baik-baik saja. Yotea tahu dia tidak bisa menunggu sampai saat itu. Dia juga tidak bisa menunggu sampai musim hujan. Dia menahan rasa sakit, menyiapkan kimchi ini lebih awal untukku. Yotea, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Polisi, aku mau melapor. Suamiku hilang, tolong bantu aku menemukannya. Nyonya, jangan buru-buru dulu. Suami kamu siapa? Yotea, manajer pabrik Daveng. Manajer, kami tidak tahu apa itu manajer. Kalau mau mencari orang, kamu harus memberikan foto dulu. Foto, baik. Aku akan mencari foto. Apakah aku dan Yotea tidak punya satu foto pun? Yumei, ayo kita ke studio foto untuk mengambil foto. Sudah menikah bertahun-tahun, kita tidak punya satu foto bersama. Enggak mau, aku nggak suka foto-foto. Mau cuma satu aja buat kenang-kenangan. Yotea, aku udah nikah sama kamu. Mau kenang-kenangan apa lagi? Sudah ku bilang aku nggak suka foto-foto. Foto pernikahan. Kita punya foto pernikahan. Kok ada foto aku sama De Chang fotonya? Kok bisa ada di bingkai foto pernikahan aku? Cantik banget Yumei hari ini. Dandan cantik gini mau ngapain? Ya mau foto-foto dong. Yumei akhirnya mau foto sama aku ganti baju dulu. Malam ini aku nggak pulang makan. Lo bukannya kita mau foto-foto. Aku nggak foto sama kamu. De Chang pulang dari kota. Kita udah belasan tahun nggak ketemu, mau foto bareng.
Oh gitu ya. Ngomong-ngomong fotonya nanti kurang bingkai. Mending pakai bingkai pernikahan kita aja. Yume itu kan foto pernikahan kita. Foto pernikahan kenapa? Kan cuma foto pernikahan. Aku sama Decang udah belasan tahun gak ketemu. Foto yang kita ambil pasti mau disimpan baik-baik. Kalau nggak ketemu, aku nggak bisa ketemu suamiku. Ketemu. Yume, aku mau pergi. Kalau kamu punya kebahagiaan yang mau dikejar. Ya cinta aja dengan sederhana. Yotea. Kamu kok tega banget? Nggak kasih kenang-kenangan sama aku. Nggak ada foto. Emang dia suami kamu apa nggak sih? Iya. Tapi fotonya aku nggak bisa keluarin. Tolong bantu aku cari suami aku ya. Kasih aja data kependudukannya. Aku bantu cari. Data kependudukan. Aku nggak tahu data kependudukannya. Apa? Kamu nggak tahu data kependudukan suami kamu? Suami kamu pembunuh, ya kamu sebagai istri. Kok bisa dingin banget sama dia? Saya memang pernah melakukan beberapa kesalahan. Sudahlah, saya sarankan kamu juga jangan mencari lagi. Istri seperti kamu tidak akan bisa menemukannya. Itu juga berkah untuknya. Sudahlah, kami tidak bisa membantu kamu. Kalau kamu benar-benar ingin mencarinya, coba tanya teman-temannya. Teman baiklah. Saya akan pergi ke pabrik. Pabrik Dafeng akhirnya bangkrut juga. Manajer Wang. Kakak ipar, jangan panggil saya manajer lagi, sekarang pabrik kita. Tanpa dukungan dari grup investasi, sudah hampir bangkrut. Saya sebagai manajer pun sudah tidak bisa bertahan. Apakah kamu biasanya paling dekat dengan Yotea suami saya? Ya, di pabrik. Saya yang paling dekat dengan manajer Yo. Kalau kalian dekat, apakah kamu tahu dia mungkin ada di mana? Kakak ipar, jujur saja. Manajer Yo sakit parah. Sekarang mungkin sudah kehilangan ingatan. Bukan hanya kita yang mencari dia sendiri. Mungkin sudah tidak tahu siapa dirinya. Saya tidak peduli. Meskipun dia jadi bodoh, saya pasti akan menemukannya. Dulu kalau kamu sedikit lebih baik pada manajer, mungkin dia tidak akan sampai seperti ini. Orang-orang di pabrik Dafeng juga tidak baik. Sekarang saya hanya ingin memohon pada Tuhan, memberi saya kesempatan untuk menemukannya, agar saya bisa menebus kesalahan. Benar-benar ingin menemukan manajer Yo. Mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Siapa? Manajer lama kita. Halo Pak Tua. Saya ingin bertanya tentang seseorang. Katanya manajer lama pabrik Dafeng sering main catur di sekitar sini. Apakah Anda mengenalnya? Saya memang mengenalnya, tapi Pak Tua itu sudah pensiun. Kenapa kamu mencarinya? Saya punya alasan. Suami saya hilang. Hanya manajer lama yang tahu di mana dia. Suami kamu hilang. Siapa suami kamu? Manajer pabrik Dafeng Yotea. Yotea ya. Aduh. Yotea sudah lama tidak datang main catur. Tapi dia juga suka main catur. Aku malah belum pernah dengar. Dia juga punya istri. Aku tidak ada waktu untuk membicarakan ini. Apakah Anda tahu di mana bos pabrik lama? Aku ini. Anda bos pabrik lama. Melihat Anda sebagai istrinya, aku akhirnya tahu kenapa Yotea selama ini hidupnya begitu tertekan. Bahkan hobinya yang satu-satunya, yaitu main catur, dia tinggalkan. Hobinya yang satu-satunya. Yume, aku pulang. Bau amis ikan, bau sekali. Bukannya kamu bilang hari ini mau makan ikan. Setelah main catur aku langsung pergi memancing, dapat 2 ekor besar. Aku memang suka makan ikan, tapi aku tidak tahan bau amis di tepi sungai. Tidak bisakah kamu beli di pasar yang sudah dibersihkan? Lagian, kamu setiap hari cuma tahu main catur. Apakah kamu tidak punya ambisi? Lihat Decang, di kota provinsi hidupnya begitu sukses. Kalau kamu berani main catur lagi, jangan pulang. Aku yang mengambil hobinya yang satu-satunya. Yotea ini sudah bertahun-tahun. Demi pabrik Dafeng ini. Dia tidak pernah santai, tapi cara satu-satunya dia bisa santai. Kamu yang putuskan. Dia bisa sampai di jalan ini. Menurutmu dia aneh ya?
Bos pabrik lama, aku salah, aku mohon. Bisakah Anda memberitahu aku di mana dia? Tidak usah bicara soal aku tahu atau tidak. Bahkan kalau aku tahu kamu sebagai istri murid kesayanganku, sudah menikah lebih dari 20 tahun. Kita belum pernah bertemu, kenapa harus memberitahumu? Tidak pernah bertemu tidak mungkin kan? Anda kan bos pabrik lama, tidak mungkin. Tidak pernah bertemu. Pernah. Bahkan, saat Youtea dilantik jadi bos pabrik, kamu tidak datang. Hari dia jadi bos pabrik. Pagi-pagi ribut apa sih? Yumei, kamu lupa ya? Hari ini aku dilantik jadi direktur pabrik. Sebentar lagi kita ikut acaranya. Cuma direktur kecil doang, lihat tuh Decang. Di kota besar udah jadi bos besar. Aku aja nggak semangat kayak kamu. Yumei, aku tahu kamu nggak mau ikut. Tapi hari ini mantan direktur yang ngadain buat kita. Waktu kita nikah aja nggak ada upacara. Mumpung ada kesempatan kita rayain aja. Aku nggak mau, siapa yang mau silakan. Di karir kamu meremehkannya. Di kepribadian kamu menghinanya. Di fisik kamu mengabaikannya. Seorang pria dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dicuekin sama wanita yang paling dia cintai. Punya istri kayak kamu, Youtea. Kalau sekarang mati, itu juga pembebasan. Aku tahu aku salah. Aku salah banget selama bertahun-tahun. Aku sekarang menyesal, Pak Direktur. Bisa kasih tahu aku dia ada di mana? Youtea seumur hidup demi pabrik. Demi kamu. Habiskan seluruh hidupnya sekarang. Biarkan dia di saat-saat terakhir. Mengembalikan hidupnya untuk dirinya sendiri. Walaupun Tuhan nggak bakal kasih kamu nemuin dia. Youtea. Youtea, apa aku nggak bisa nemuin kamu lagi? Walaupun Tuhan nggak kasih aku nemuin kamu. Aku pasti nggak bakal nyerah. Pak, pernah lihat orang ini nggak? Nggak. Gue pernah lihat suami saya nggak? Enggak. Pak, tolong pegang ini. Tolong tanya ada yang kenal orang ini nggak? Suamiku, kamu pergi udah setahun lebih. Aku belajar merawat diri kayak kamu. Kayaknya hidupku nggak terlalu buruk. Suamiku. Aku kangen banget sama kamu. Aku tahu. Suatu hari kamu bakal kembali. Youtea. Nyonya Hi ini. Abu dari saudara Yo. Dia meninggal 3 hari yang lalu. Kenapa kau pergi begitu saja? Kau begitu kejam. Jangan tinggalkan aku sedikit berpikir. Kau meninggalkan aku sendirian di dunia ini. Bagaimana saya bisa hidup? MS Hi. Aku yang membunuhnya. Aku selangkah demi selangkah. Paksa dia sampai mati. Suami. Aku tidak akan melihatmu lagi. Ternyata kepergianmu adalah untukku hukuman maksimal. Ya Tuhan, kenapa kau begitu kejam? Jangan beri aku kesempatan. Suami. Orang tua Yo hari ini di pabrik Gale. Semuanya datang.
Suami. Semua orang datang menemuimu. Orang tua di pabrik angin kencang. Hari ini ada di sini selama bertahun-tahun. Kau bekerja keras. Aku minta maaf. Aku membungkuk di sini. Orang-orang tiba-tiba pergi dan lampu mati. Kau sudah pergi. Tidak tahu pemakamannya nanti. Siapa yang bisa melakukannya? Anda sekarang memang bisa lega. Yo tua. Kami minta maaf padamu. Suami. Bukan ipar kau sedih. Orang tua Yo tidak ada lagi. Orang lain sudah pergi. Aku benar-benar melihat Zotea. Kakak ipar Yumei. Bagaimana orang bisa hidup kembali? Apakah itu salah saya? Jutea mereka seperti masih merindukanmu. Jutea. Akhirnya aku menemukanmu. Kau tidak bisa mati. Kau memanggilmu. Apa namamu? Saya sudah tidak ingat lagi. Saya hampir lupa semua yang pernah terjadi. Biarkan saja saya pergi. Yotea, aku akan memohon pada ayahku untuk mendatangkan dokter terbaik dari luar negeri. Penyakit Alzheimer MU pasti bisa disembuhkan. Yotea, kamu adalah direktur pabrik Dafeng. Masih banyak cita-cita dan ambisi yang belum tercapai. Sekarang, ini pilihanmu mau seperti ini. Pergi tanpa kejelasan atau memilih. Setelah menjalani perawatan kita bersama-sama merantau ke selatan. Menunjukkan bakatmu pada zaman ini. Yotea, sepertinya mereka masih sangat merindukanmu. Semua ini sudah berlalu. Kalau dulu bukan karena kamu, upacara pemakaman ini mungkin benar-benar terjadi. Tidak perlu berterima kasih padaku, Yotea. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin dalam waktu singkat 1 tahun, Tuoing Group bisa terwujud? Semua orang telah banyak berubah. Yumei juga telah banyak berubah. Dia sangat merindukanmu, maukah kamu masuk? Penyakitmu sudah hampir sembuh. Setahun yang lalu kamu sudah memilih sekali. Hari ini aku ingin kamu memilih lagi. Kamu bisa memilih masuk dan berbaikan dengan mereka. Atau memilih bersamaku memulai kembali. Terakhir, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Apa kamu masih ingin masuk? Ke pabrik Dafeng. Setelah bertahun-tahun bekerja sama dengan semua orang, sungguh tidak tega melihat mereka di PHK dan menganggur. Dan tidak ingin melihat Yumei tidak punya mata pencaharian, bukan? Aku tahu pasti kamu akan membela pabrik Dafeng dan semua karyawannya. Tenang saja, aku sudah menghubungi Pak Gu. Semua orang di pabrik Dafeng tidak akan di-PHK. Selamat tinggal pabrik Dafeng. Selamat tinggal Yumei. Kenapa dulu kamu tidak bisa lebih menyayanginya? Sekarang dia sudah tiada sedih pun. Apa gunanya? Baru saja aku benar-benar melihat Yotea. Aku akan hidup dengan baik. Apapun yang terjadi sebelumnya. Aku harus menemukan suamiku.
Aku harus menemukan Yotea. Suami, apa kamu mimpi buruk lagi? Aku akhir-akhir ini selalu mimpi buruk. Sepertinya mengingat hal-hal sebelumnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak ingat. Bahkan tidak ingat wajah orang itu. Suami, setelah bertahun-tahun pengobatan, membuatmu melupakan rasa sakit masa lalu. Sekarang bahkan jika dia berdiri di depanmu, kamu tidak akan mengingat rasa sakit itu lagi. Ayah, Sayang, ayah kamu bangun tadi mama tidak membiarkan. Aku membangunkanmu biarkan kamu tidur lebih lama. Sekarang kenapa dia membangunkanmu? anakku yang baik, ayo. Biarkan ayah memelukmu. Sangat baik, ini baru rasanya keluarga. Bukan begitu? Suami perusahaan Tuoying kita. Berbisnis selama 10 tahun sampai hari ini. Akhirnya go public. 10 tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Ada kamu adalah keberuntungan aku dan Nini. Benar ayah adalah keberuntungan kita. Istri. Kamu adalah keberuntungan terbesarku. Nini, kita adalah ayah. Keberuntungan terbesar. Mama. Kenapa ayah tersenyum lalu menangis? Karena ayah benar-benar melupakan hari-hari sulit sebelumnya. Hari apa itu? Hari-hari sebelumnya itu adalah hari yang tidak akan pernah dialami oleh Nini kita seumur hidup. Yumei, sejak 10 tahun lalu Youtea meninggal. Kamu bekerja siang malam. Apakah tubuhmu bisa menahannya? Meskipun bisa bertahan, kamu sebagai wakil direktur begitu rajin membuatku sebagai direktur ini malu. Mau malu di mana lagi? Setiap kali aku berhenti, aku teringat apa yang kulakukan pada Yotea. Aku benar-benar tidak bisa berhenti. Kamu sudah mencarinya selama 10 tahun. Semua ini adalah karma. Yotea tidak mati. Dia hanya hilang saja. Yotea, aku pasti akan menemukanmu. Aku dengar dari para pekerja, kamu tidak makan siang. Aku buru-buru pulang dan membuatkan sesuatu untukmu. Terima kasih, Decang. Yumei, kita adalah keluarga bukan? Ah, Decang, jangan seperti ini. Yumei Youtea sudah pergi sudah bertahun-tahun. Aku tahu. Mungkin Yotea sudah tiada. Tidak apa-apa asalkan aku bisa menemanimu di sampingmu. Aku sudah puas. Kalau kamu ingin mencari Youtea, aku juga mendukung. Asalkan aku bisa menemanimu. Terima kasih. Selama bertahun-tahun, kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Tidak apa-apa. Asalkan kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada di sampingmu. Ngomong-ngomong, ini koran hari ini. Aku bawa untukmu. Yotea. Ini Yotea. Youtea. Bagaimana mungkin Youtea adalah ketua grup Tuoying? Aku tidak mungkin salah, ini pasti Yotea. Yotea, kamu tidak mati. Yumei, kamu mau kemana? Aku akan mencari Yotea, aku akan menanyakannya langsung. Mengapa selama bertahun-tahun dia tidak muncul? Tapi bagaimana jika orang ini hanya mirip saja? Meskipun hanya ada 1 dari sejuta kesempatan, aku tidak akan menyerah. Youtea. Seperti di sini.
Pelan-pelan kakak. Aku menemukanmu. Apa yang kamu lakukan? Aku tanya apa yang kamu lakukan. Aku datang untuk mencari seseorang mencari dia. Banyak yang mencari bos Yo kami. Kamu siapa? Tidak ada nomor telepon. Gak bisa buat janji, siapa aja bisa masuk. Lalu buat apa ada satpam kayak gue? Mas satpam gue istrinya, biarin gue masuk dong. Pergi sana, gue kasih tahu. Bos Yo udah punya istri. Kalau masih ngel gue laporin polisi. Entar lo ditangkep. Dia udah punya istri. Iya dong. Bos Yo ganteng banget. Punya karir, punya istri, ya wajar lah. Gue gak percaya, gue tuh istrinya. Biarin gue masuk. Pergi sana, gue kasih tahu bos Yo. Pengusaha sukses. Masa ia punya istri kayak lo? Ngel banget sih. Mas satpam beneran gue istrinya. Percaya deh kalau lo lihat dia sama gue, lo pasti ngerti. Pergi sana ih mbak. Jujur aja deh, cewek kayak lo yang pengen nempel. Gue tiap hari ketemu 8. Nempel. Gue sama Yotea udah 20 tahun. 20 tahun beneran. Lo pernah lihat dia berkeringat, mata perih kena garam buat cewek. Sampai bisa makan kimchi. Lo pernah lihat dia cowok gede jahit-jahit, sampai jari berdarah. Masih ngejahit selimut pengantin. Lo gak pernah lihat, lo gak tahu apa-apa. Ngapain lo ngelin status gue? Gue ngerti lo udah gila, pergi sana. Jadi hari ini, gue harus ketemu dia. Disuruh pergi ya pergi. Minggir, gue harus ketemu dia. Yotea. Pergi sana. Yotea itu gue. Entar kalau udah dapat pembayaran terakhir proyek ini selesai. Ada apa di sana? Akhir-akhir ini, banyak yang nyari lo ngel semua. Gue kasih tahu. Apapun hubungan lo sama bos Yo dulu. Sekarang lo juga lihat kan. Bos Yo sekarang hidupnya baik-baik aja. Lo malu-maluin, jangan ganggu. Ada orang di sana ya. Kenapa kamu tidak membiarkan saya masuk? Saya adalah istri Yotea. Saya tidak peduli siapa kamu. Yo dan istrinya selalu baik kepada saya. Hari ini tidak ada yang bisa membuatmu masuk. Mengganggu hidup mereka. Jadi itu perintah si rubah itu ya? Yotea pasti tidak akan membiarkanmu jika dia tahu kamu memperlakukan saya seperti ini. Yotea. Xiao. Yotea. Apa yang terjadi? Yotea, saya tahu kamu tidak akan meninggalkan saya tahu. Siapa kamu? Saya Yume. Saya istri yang paling kamu cintai. Jika kamu butuh bantuan dalam kemampuan saya akan membantumu, tapi tolong jangan bicara seperti itu lagi. Saya sudah punya keluarga, istri saya akan sedih. Dia akan tidak senang. Apa kamu tidak mengenal saya? Saya Yume, kamu pasti mengenal saya. Jika kamu tidak mengenal saya, kamu tidak akan menyelamatkan saya. Yo kami adalah pengusaha yang baik hati dan tampan. Tidak hanya kamu. Tapi juga yang lain yang datang dengan kesulitan, Yo kami akan membantu. Juga akan membantu. Tidak, saya tidak percaya, saya Yume. Yotea. Kedepannya jangan biarkan orang seperti ini masuk. Ya. Apa yang kamu katakan? Apa kamu bercanda? Ayah, Sayang, kapan kamu pulang? Nini, hari ini ayah tidak pergi ke kantor. Di rumah menemani Nini ya. Baik, Yotea. Kamu punya anak perempuan. Yotea terlihat begitu bahagia. Dia tersenyum begitu cerah. Selama 20 tahun bersamanya, saya tidak pernah melihatnya tersenyum seperti itu. Saya bilang kakak saya bisa melihat. Kamu dan Yo kami punya hubungan yang tidak biasa. Tapi kamu lihat sendiri, Yo kami sekarang hidup. Sangat bahagia, sangat senang. Kamu harus punya kesadaran diri. Jangan ganggu dia lagi, pergi. Oke. Pergi. Aku sudah mencari Yotea selama 10 tahun. Sekarang dia hidup begitu bahagia. Orang yang berdiri di sampingnya harusnya aku. Kamu suruh aku pergi. Kakak, segala sesuatu tidak bisa dipaksakan. Aku justru akan memaksanya. Menurutmu apakah ada artinya kamu pergi sekarang? Jadi kamu adalah si manis itu. Gadis itu anakmu dan dia. Benar, aku adalah Yotea. Istri sekarang, aku tidak mengizinkan siapapun mengganggu kehidupan kami sekarang. Tidak heran saat Yotea pergi dulu. Kamu langsung mengundurkan diri dan menghilang. Kamu yang mengambil Yotea dariku. Yotea pergi karena aku. Atau karena dirimu sendiri. Jika bukan kamu yang menjauhkan Yotea, bagaimana mungkin aku bisa berdiri dan menyelamatkannya? Dulu Yotea berniat mengakhiri hidupnya.
Aku yang menemukannya menemani dia berobat. Bekerja keras baru bisa hidup seperti sekarang dan dia. Karena pengobatan dulu kehilangan semua ingatannya. Ini kesalahanku jika bukan karena aku. Youtea dulu tidak akan mengambil jalan ini. Dia juga tidak akan tidak mengenaliku. Tapi aku rela menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Yume, jika kamu benar-benar tahu salahmu, maka tolong pergi, jangan seperti sekarang mengganggunya. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya pulih ingatannya. Dia pasti akan memilihku. Akulah wanita yang paling dia cintai. Meskipun Youtea pulih ingatannya menurutmu, apakah dia masih akan memberimu kesempatan? Aku yakin, dia pasti akan memilihku. Manajer He tidak baik, pabrik berhenti beroperasi, cepat kembali. Kenapa bisa berhenti? Baik, aku akan segera kembali. Menjaga pabrik besar yang ditinggalkan Youtea. Menunggu dia pulih ingatannya, aku akan membawanya pergi. Sekarang aku juga tahu sedikit tentang situasi pabrik besar itu. Jika aku jadi kamu akan lebih memperhatikan akuntan jia kamu itu. Urusan pabrik angin besar tidak perlu kamu ingatkan aku. Kamu tidak punya hak, tunggu aku selesaikan dulu. Aku akan segera kembali dan bawa Youtea pergi. Sungguh tidak bisa diselamatkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pabrik ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba berhenti produksi? Di rekening pabrik tidak ada uang, semua bilang Jia Dechang yang korupsi. Korupsi? Bagaimana mungkin Dechang korupsi? Aku tahu kamu dekat dengan akuntan Jia. Awalnya aku juga tidak mau percaya, tapi setelah kamu pergi beberapa hari ini. Rekening pabrik tidak cocok akuntan Jia. Bilangnya pengeluaran lebih besar dari pemasukan, tapi kamu juga tahu. Pabrik kita beberapa tahun ini berkembang dengan baik. Aku paling tahu siapa Dechang itu. Dia tidak mungkin korupsi. Ada yang melihat Jia Dechang membeli mobil di jalan, kamu juga tahu. Gaji di pabrik kita mana bisa beli mobil. Karena kamu pabrik sekarang belum menyelidiki lebih lanjut akuntan Jia. Mungkin kamu sendiri yang lihat. Baik. Tapi aku jelaskan dulu. Aku sangat percaya pada karakter Dechang. Mengapa perusahaan bisa rugi? Aku akan selidiki. Baiklah. Yume, akhirnya kamu kembali. Kamu tidak tahu hari-hari tanpa kamu. Bagaimana aku melewatinya? Bukankah aku sudah kembali? Dechang beberapa hari ini di pabrik. Aku tahu kamu mau bicara apa. Manajer uang beberapa hari ini sudah datang ke aku. Mereka melakukan apa padamu? Mereka memfitnah aku. Bilang aku yang korupsi uang pabrik. Yume, kamu tahu aku. Aku Jia Dechang, orang berpendidikan. Aku sudah sekolah, apa yang boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh aku tahu yang paling penting. Pabrik angin besar ini adalah hasil kerja kerasmu Yume. Bagaimana mungkin aku korupsi uang pabrik? Itu sama saja menyakitimu. Ayo kita temui mereka. Yume, jangan pergi. Bertengkar dengan mereka karena aku. Aku akhirnya orang luar. Aku pergi gak masalah. Kamu masih harus hidup bersama mereka. Aku gak mau kamu susah karena aku. Dechang, di saat seperti ini kamu masih memikirkan aku. Lagi pula Youtea sudah pergi bertahun-tahun, kalau aku gak jaga kamu dan lindungi kamu, aku ini manusia apa? Youtea. Apa ini karena cari Youtea gak lancar? Ternyata itu Shen Hongying, tapi Yume. Kamu bilang di dunia ini ada kebetulan seperti ini. Dulu waktu Youtea mau bunuh diri kebetulan ditemukan sama Shen Hongying ini. Maksud kamu dia bohong sama aku? Kejadian dulu itu sebenarnya Zhou Tao bekerja sama Shen Hongying main sandiwara. Tujuannya cuma satu dari pabrik Dafeng. Ngegondol uang terus kabur. Ini juga ngejelasin kenapa pabrik Dafeng udah jalan bertahun-tahun tetap aja rugi. Gak mungkin. Yume, sudah sampai begini, kamu masih mau percaya sama dia 10 tahun ini? Kamu cari Youtea gimana rasanya? Aku lebih ngerti dari siapapun. Tapi Youtea malah bohong sama kamu. Ambil uang pabrik Dafeng, hidup enak di luar. Gak mungkin, Youtea bukan orang seperti itu. Yume, kamu gak percaya? Atau gak berani percaya? Kamu udah jaga dia bertahun-tahun. Kedepannya biar aku yang jaga kamu. Dechang, jangan gini. Seumur hidup ini aku salah sama Youtea. Dulu aku gak tahu, sekarang aku tahu. Dia hidup baik-baik sisa hidupku. Hanya untuk dia. Dechang, kartu ini adalah hasil bagi 10 tahun aku. Jadi wakil pabrik kamu ambil. Tutup kerugian pabrik dulu. Masalah lain kita bicara nanti. Gimana bisa gini Yume? Ini tabungan seumur hidupmu. Kamu jangan urusin. Tutup kerugian dulu.
Masalah lain serahkan sama aku. Aku sekarang mau cari Yotea. Yotea, kali ini aku pasti bikin kamu ingat sama aku. Semua yang seharusnya menjadi milikku, akan menjadi milikku. Bahkan pabrik Dafeng. Lambat laun akan menjadi milikku juga. Ayo sayang makan yang banyak ya. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya mengingat kembali. Dia pasti akan memilihku. Akulah wanita yang paling dia cintai. Sayang 2 hari ini. Apakah kamu merasa tidak enak badan atau mengingat sesuatu yang buruk atau orang yang tidak baik? Tidak ada. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Tidak apa-apa. Ayah dan ibu adalah orang-orang terbaik. Di keluarga kita tidak ada orang yang tidak baik. Benar kata sayang. Aku sudah selesai makan, bolehkah aku pergi bermain di halaman? Ya pergilah. Hati-hati ya. Ayo sayang. Kamu telah memberiku 10 tahun yang paling bahagia dan tenang. Sepanjang hidupku tidak pernah ada waktu yang lebih tenang daripada 10 tahun ini. Keluarga kita akan selalu bersama. Ya keluarga kita. Selalu bersama. Tuan Nyonya Nini hilang. Bagaimana bisa hilang? Baru saja sebentar tiba-tiba sudah tidak ada. Semua orang sudah mencari belum ketemu Tuan. Maafkan aku. Sekarang menyalahkan diri sendiri tidak ada gunanya. Apakah ada yang melihat di mana Nini terakhir kali terlihat? Pembantu bilang Nini dibawa oleh wanita yang membuat keributan 2 hari lalu. Hyume. Ya wanita gila itu dia juga bilang bahwa dia dan Pak Yo adalah suami istri. Aku rasa aku tahu di mana Nini. Ayo pergi. Satu persatu dipisahkan. Anak kecil kamu sangat baik. Bibi matanya tidak bisa melihat dengan jelas, jadi baru mengundangmu ke rumah. Membantu Bibi memilih kacang. Tidak apa-apa, ayah bilang harus. Suka menolong orang kacang-kacang ini sebentar lagi. Bisa semuanya dipisahkan. Kamu sangat baik, pantaslah menjadi anakmu. Sangat baik hati, sangat lucu. Jika dulu aku tidak melakukan kesalahan itu, apakah anak seperti ini seharusnya memanggilku ibu? Hidup bahagia seperti ini, apakah seharusnya milikku? Nini. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya mataku agak lelah. Membantu tante tidak ada masalah lagi. Hyume, apakah kamu gila? Nini adalah anakku. Jika kamu masih ingin menyakitinya, aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak ingin menyakitinya, aku hanya ingin melihat anak Yotea sebenarnya. Aku juga bisa memiliki anak seperti itu dengan Yotea. Seperti Nini, baik hati dan lucu. Kamu gila apa? Yotea sekarang adalah suamiku. Nini adalah anakku. Aku tidak mengizinkanmu menyakiti mereka. Menyakiti? Mengapa kamu tidak bilang saat kamu merebut Yotea dariku? Bagaimana dengan sakitku? Seharusnya aku bisa sebahagia kamu. Hyume, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah bilang dulu, kamu sendiri yang mendorong Yotea pergi. Kamu yang memaksanya ke ujung tanduk. Kamu yang menghancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Tapi jangan lupa, aku adalah wanita yang paling dicintai Yotea. Kamu tahu betapa baiknya dia padaku. Kebaikannya padaku 1000 kali lebih baik daripada padamu. Itu karena kamu hanya bisa meminta. Cinta sejati adalah saling memahami, saling membantu. Bukan seperti kamu serakah tanpa batas. Meminta nilai dari pasangan. Kamu tahu. Sekarang Yotea sangat bahagia. Kami bertiga sangat bahagia. Jika kamu benar-benar mencintainya, tolong pergi. Jangan ganggu kami lagi. Mengganggu? Jika bukan karena Yotea lupa, kamu yang mengganggu hidup kami. Ibu, aku takut. Tidak apa-apa. Nini. Nini baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tadi tante menyuruh Nini memisahkan kacang. Pasti Nini tidak melakukannya dengan baik. Jadi tante marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Nini. Aku sudah bilang dengan jelas sebelumnya. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan? Yotea, aku tidak pernah berpikir kamu akan memperlakukan aku seperti orang asing. Aku tahu kamu sudah melupakan aku. Aku Yume Yotea. Aku adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Percayalah padaku, Yotea. Saat kamu pergi dulu, kamu membawa sebagian dirimu. Aku mencari ke seluruh kota. Toko foto akhirnya menemukan negatifnya.
Aku tahu kamu sudah lupa, tapi aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membuatmu mengingat aku. Hyumei, Yotea, kamu ingat aku. apakah ada kemungkinan? Dari awal, aku tidak pernah melupakanmu. Apa yang kamu katakan, Yotea? Aku bilang, sejak terakhir kali kamu mencariku, aku sudah mengingat semuanya. Sepertinya aku sudah ingat semuanya. Karena kamu sudah mengenali aku. Mengapa kamu tidak mau mengakuinya? Aku takut akan mempengaruhi Hongying. Takut Hongying akan khawatir padaku. Takut Hongying akan berpikir aku akan meninggalkannya. Lebih takut akan kehilangan keluarga bahagia sekarang. Apa yang kamu katakan? Kamu masih belum mengerti sekarang aku padamu. Sudah tidak ada sedikit pun cinta. Jika bukan karena dulu sudah cukup kecewa. Jika bukan karena kamu memaksaku ke jalan buntu. Bagaimana mungkin aku akan melangkah sejauh itu? Yotea, kamu sangat membenci aku. Aku tidak membencimu. Aku membenci diriku dulu. Yang tidak tahu baik buruk. Hanya tahu terus-menerus memberi. Aku yang salah. Aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menebusmu, untuk membuatmu tahu betapa aku menyesal. Jika kamu benar-benar menyesal, kamu seharusnya benar-benar menghilang dari duniamu. Aku beritahu kamu, Hyumei, betapa aku membenci diriku dulu, seperti aku menghargai hidupku sekarang. Hyumei, ku mohon, hilang dari duniamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yumei, kamu sudah terlalu lama terobsesi. Sudah waktunya untuk melepaskan. Lepaskan? Kau suruh aku melepaskan? Aku benar-benar lelucon. Decang selalu bilang kalian berdua bersekongkol. Sekarang terlihat dia benar sekali. Kalian berdua sedang mengaturku. Apa yang kau bicarakan? Decang benar selama ini. Aku yang salah, aku tidak melihat wajah asli kalian. Hongying, jangan bicara lagi. Benar salah biarkan orang lain yang menilai. Hyumei, terakhir kali kau datang mencariku. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki pabrik Dafeng di pabrik. Kerugian selama bertahun-tahun. Biang keladinya adalah Jia Decang. Lihat sendiri. Sampai sekarang, kau masih menghina Decang. Kalau bukan karena Decang, aku tidak akan bertahan. Ayo pergi. Pergi, Yotea. Seumur hidup kita tidak akan bertemu lagi. Kalian berhutang padaku. Aku akan menagihnya sedikit demi sedikit. Decang, kau benar. Selama ini aku yang salah. Yumei, sekarang kau sudah melihatnya tidak terlambat. Hari-hari kita ke depan belum tentu lebih buruk dari Yotea. Sekarang adalah era yang tepat untuk memulai bisnis. Yotea beberapa tahun ini hidupnya enak. Hanya karena beruntung saja. Decang, apa maksudmu? Pabrik Dafeng merugi selama bertahun-tahun bukan hanya karena Yotea dulu menggelapkan uang dalam jumlah besar, tapi juga karena industri pabrik Dafeng sekarang terlalu ketinggalan zaman. Kita gadaikan pabrik ini. Memulai bisnis baru tidak lama lagi, kita bisa membangun perusahaan baru yang tidak kalah dari Yotea. Memulai bisnis. Tapi sekarang memulai bisnis sangat sulit. Kita tidak kenal siapa-siapa. Yumei, kau lupa. Aku baru saja kembali dari kota provinsi. Wang Zong dari grup investasi konstruksi kota provinsi. Itu teman lamaku. Dia sekarang punya proyek bagus di tangan, aku sudah selidiki tuntas. Asal kita bawa uangnya ke sana. Itu pasti untung besar nanti. Kita ke Kyoto bareng biar Yotea lihat. Tanpa pengaruhnya, kamu bisa hidup lebih baik. Benar, tapi pabriknya milik bersama kalau kita gadaikan. Mereka bakal nggak senang ya? Nggak usah kasih tahu orang-orang aja. Uangnya belum cair nih. Decang, kamu pulang. Beberapa hari ini aku nggak nemu kamu. Yumei, kamu panik apa? Masa iya aku kabur? Nggak juga ini kan. Para pekerja nunggu gajian, uangnya belum cair. Proyek ini memang ada sedikit masalah. Tapi kamu nggak usah khawatir. Beberapa hari ini, aku sudah selesaikan. Uang proyek kali ini langsung naik 2 kali lipat. Serius itu? Uangnya kapan cair? Hari ini bisa cair, tapi pihak kota bilang, mau kasih kita uang tunai. Uang tunai itu aman nggak? Aku mikir gini, pabrik kita kan baru dapat 1 mobil Jeep. Aku sendiri yang jemput. Sekarang kamu tenangkan. Oke.
Wanita bodoh ini. Aku kasih dia investasi apa sih? Pabriknya sudah aku tipu habis. Mobilnya juga aku bawa kabur. Dah. Yumei ini sebenarnya gimana? Uang di rekening kita mana para pekerja, masih nunggu gajian sama. Barusan ada yang bilang mau ambil alih pabrik kita. Bilang pabrik kita digadaikan, pabrik kita apa? Dapawa keteken sama Circeng. Gajian-gajian. Santai-santai, gajiannya sebentar lagi. Soal gadaiannya, Decang itu demi kebaikan pabrik kita. Dari hari ini kita bakal kaya bareng. Yumei, kamu bilang apa enggak? Aku barusan lihat Jia Decang bawa buku tabungan kantor. Langsung keluar kota gawat. Dia mau kabur nih. Tidak mungkin. Decang tidak mungkin melakukan ini. Buku tabungan perusahaan ada di brankas saya. Benar-benar kosong. Lihatlah hari ini dia. Mengambil semua uangnya kamu. Kamu ini mau membunuh kita. Saya ditipu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Pabrik Dafeng sudah digadaikan, tolong segera pergi. Pabrik digadaikan, gaji kita bagaimana? Kembalikan gaji kami. Saya yang salah. Saya melakukan ini merugikan kalian. Dan merugikan saya sendiri. Yo Tea. Mener Yo. Kalian datang untuk menertawakan saya. Semua orang ada di sini. Kamu ini pengkhianat. Uang yang dia korupsi sudah saya kembalikan. Bagian yang sudah terpakai saya yang ganti. Besok gaji akan dibagikan. Mener Yo ini. Semua yang harus saya lakukan. Saya mewakili semua orang di pabrik Dafeng. Memberi hormat padamu. Yo Tea, saya yang salah. Saya seharusnya percaya padamu. Yumei, hari ini kamu hampir merugikan semua orang di pabrik Dafeng. Cintamu benar-benar membuatmu terdistorsi. Penyesalan seumur hidup adalah hukuman terbaik untukmu.